A True Martial World, Bab 42, Judul, Melompat ke Jurang. Gejala diserang oleh energi beku frostbite dan penipisan kekuatan hidup seseorang dari pil pengencer darah adalah sama dengan apa yang dialami Yi Yun. Sebagian besar waktu orang akan memuntahkan darah hitam dan menunjukkan tampilan pucat mati. Meskipun tidak begitu spektakuler seperti pendarahan dari 7 lubang, penyimpangan kecil bukanlah hal yang abnormal. Bagaimanapun, konstitusi setiap orang berbeda. Dan dari kesan Lian Chengyu, meskipun Yi Yun memiliki bakat bela diri, namun tubuhnya terlalu lemah. Kekuatan hidupnya tidak cukup untuk penipisan pil pengencer darah, jadi di antara orang-orang yang memperbaiki tulang-tulang yang sepi, Yi Yun akan menjadi yang pertama menyerah. Budak kecil itu, dia menyerah begitu cepat. Aku berencana bermain dengannya selama 2 hari lagi. Sayang sekali, dia tidak bisa memenuhi itu. Lian Chengyu tidak percaya Yi Yun memiliki kemungkinan untuk lolos dari takdirnya. Energi beku frostbite tidak ada obatnya. Bagi orang biasa, itu fatal. Bahkan Yi Yun tidak, bahkan Lian Chengyu tidak akan mampu menahan energi es piton frost atau dia tidak perlu mengorbankan begitu banyak orang dari suku untuk menyerap racun es. Racun es semacam ini hanya bisa dihilangkan oleh Desolate Heaven Master, atau bahkan seorang Purple Blood tidak akan berani mengambil esensi tulang kuno frostbite. Lian Chengyu sebenarnya khawatir tentang kematian Yi Yun yang akan datang. Dengan Yi Yun sekarat saat Zhang Yuxian pergi, apakah kebetulan seperti itu akan menyebabkan kecurigaan Zhang Yuxian? Tapi kekhawatiran Lian Chengyu membuatnya berhenti sejenak di detik berikutnya, dia melanjutkan pelatihannya. Gerakannya halus seperti biasa, tidak ada yang bisa melihat kesalahan sekecil apapun. Setelah dia menyelesaikan serangkaian gerakannya, Lian Chengyu perlahan-lahan menjadi dingin. Setiap gerakan dilakukan dengan sangat memperhatikan detail. Setelah selesai, Lian Chengyu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sudut mulutnya melengkung. Yi Yun telah memberinya inspirasi. Ini bukan masalah besar. Jadi bagaimana jika dia meninggal? Jangan biarkan itu mempengaruhi tempaan tulang-tulang kuno, kata Lian Chengyu dingin. Tentu saja, menempa tulang-tulang kuno itu dijamin. Aku yang kecil ini sudah memerintahkan sisanya untuk tetap bekerja, tapi apa yang harus kita lakukan dengan tubuh bajingan kecil itu? Haruskah aku menemukan beberapa saudara, menggantung bajingan kecil itu, dan setelah memutilasi dia, memberinya makan untuk anjing? Zhao Tiezu mengatakannya sambil tersenyum. Kematian Yi Yun akan menjadi hukuman yang pantas diterimanya. Pantatnya masih sakit. Zhao Tiezu secara tidak rasional menyalahkan sakit duburnya pada Yi Yun. Lian Chengyu dengan dingin mendengus berkata, dengan menggantung mayat Yi Yun untuk dimutilasi, kamu ingin seluruh desa melihatnya? Jika itu terjadi, orang akan mengira kamilah yang membunuh Yi Yun. Saat Master Zhang menanyai kami, siapa yang akan memikul tanggung jawab? Ya, Master Muda Lian benar, Zhao Tiezu segera berkata. Aku yang kecil ini berpikir terlalu sederhana. Master Muda Lian bagaimanapun juga bijaksana. Baiklah, seret tubuh Yi Yun ke rumah Jiang Xiaoru. Akan sangat sial baginya untuk mati di samping kuali pemurnian. Ingat, ketika kamu membawa bajingan kecil itu, pastikan dia benar-benar mati. Lupakan, aku akan memverifikasi sendiri. Lian Chengyu merasa aneh bahwa Yi Yun dapat bangkit dari waktu ke waktu. Meskipun dia ditakdirkan untuk mati karena racun embun beku dari tulang kuno, Lian Chengyu masih ingin memverifikasi itu untuk yakin. Jiang Xiaoru, haha, aku ingin tahu seperti apa gadis kecil itu ketika dia melihat adiknya. Zhao Tiezu berkata dengan tampilan bersemangat. Lian Chengyu tahu bahwa dengan hubungan Jiang Xiaoru dan Yi Yun, dia akan pingsan saat melihat Yi Yun. Tapi Lian Chengyu tidak memiliki kelembutan apapun terhadap wanita. Ini adalah padang gurun yang luas, penuh dengan pembunuhan, kejam dan tragis. Lian Chengyu ingin memberitahu Jiang Xiaoru seperti apa di alam liar yang luas. Dia tidak akan memanjakan wanita manapun, bahkan jika dia menyukainya. Dia adalah elit masa depan. Dia ingin membuat wanita mengerti bahwa dialah Lian Chengyu yang menyelamatkan mereka dari penderitaan. Dialah yang memberi mereka makanan untuk dimakan, tempat tinggal. Para wanita perlu belajar bagaimana menghargai dia, belajar bagaimana bersyukur,
dan belajar bagaimana melayani dia dengan hormat. Wanita manapun yang dia perlakukan dengan baik adalah hadiah yang luar biasa bagi mereka. Dan wanita manapun yang dia perlakukan dengan buruk adalah yang pantas mereka dapatkan. Tanpa dia, semua wanita itu akan mati di padang gurun yang luas. Ini karena kompleks inferioritas Lian Chengyu. Dia membenci dunia, dan perlahan berkembang menjadi diktator fanatik. Dia ingin menjadi dominator, mendikte kehidupan semua orang di sekitarnya. Dengan Yiyun dalam kesulitan, orang-orang yang memperbaiki tulang-tulang kuno itu yakin bahwa dia telah kerasukan. Tak satu pun dari mereka berani menyentuh Yiyun. Ini bukan lelucon. Jika Yiyun meninggal, roh mungkin mengubah target. Bagaimana jika salah satunya dimiliki? Jika bukan karena kuali yang mereka miliki, mereka semua pasti sudah lama pergi. Wajah Yiyun saat ini pucat dan mengeluarkan darah dari lubang hidungnya. Hari ini adalah hari yang sangat besar, untuk benar-benar menjilat mengeringkan tulang kuno sekaligus. Yiyun harus berterima kasih kepada bintang keberuntungannya karena meridian kecilnya tidak terkoyak oleh energi yang begitu besar. Memperhatikan bahwa informan telah kembali, Yiyun tahu bahwa dia tidak bisa lagi menunggu di sini. Dia tidak dalam kondisi untuk kembali ke desa. Dia tidak ingin meninggalkan hidupnya di tangan orang lain. Saat ini dia tidak punya cara untuk melawan Lian Chengyu. Aku perlu menemukan tempat yang tenang, dan segera mencerna semua energi yang menindas ini. Yiyun berpikir sebelum mengangkat tubuhnya. Dia berjalan menuju jurang di dekatnya. Di bagian bawah jurang ini adalah sungai timur klan suku Lian. Aliran air East River sangat bergejolak. Air terjun yang sebelumnya dipraktekkan Yiyun adalah bagian dari East River. Nak, apa yang kamu lakukan? Melihat Yiyun berjalan menuju jurang, sepertinya dia akan melompat. Wajah orang-orang itu pucat karena ketakutan. Dia dirasuki roh jahat. Roh jahat, ayah Datu kehilangan ketenangannya. Dia merasa mata Yiyun tidak terfokus, dan menebak bahwa dia tidak tahu dia berada tepat di atas jurang. Melompat akan menjamin kematian. Dan mengikuti aliran East River, itu akan mencapai air terjun. Jika dia jatuh dari air terjun, kematian bukanlah kejutan lagi. Haruskah kita menghentikannya? Seorang pria menelan ludahnya dan tergagap, tapi tidak ada yang merespon. Di bawah langit, hanya hidup mereka yang penting. Mereka juga mungkin akan dirasuki jika mereka melakukan kontak dengan Yiyun. Adik laki-laki ini sudah terluka parah, jadi aku ragu dia akan selamat. Yang terbaik adalah mempersingkat penderitaan yang berkepanjangan, jadi melompat bukanlah ide yang buruk. Kalau begitu, adik kecil Yi, kita tidak akan mengirimmu pergi. Selamat jalan-jalan ke neraka, jangan salahkan kita atas kematianmu. Ayah Datu menghibur dirinya sendiri dan pada saat yang sama menasihati Yiyun, berharap dia tidak membalas dendam setelah mati. Pada titik ini, Yiyun sudah mencapai tepi jurang. Dia sudah memulihkan sejumlah kecil Yuan Qi-nya, tetapi energi di tubuhnya masih sangat bergejolak. Panas melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa. Yiyun saat ini tidak lemah. Sebaliknya, ia memiliki persediaan energi yang tidak pernah habis. Melompat ke bawah jurang ke dalam ombak benar-benar akan memungkinkannya menggunakan energi. Itu juga merupakan jalan keluar terbaiknya. Yiyun tidak ragu-ragu. Dengan satu langkah, dia jatuh dari tebing. Orang-orang itu menarik napas dingin. Bahkan seseorang dengan 9 nyawa tidak akan selamat dari kejatuhan dengan 7 lubang yang berdarah. Yiyun jatuh ke sungai. Tinggi jurang itu sekitar 50 meter. Bahkan sebagai Blood Mortal level 4, Yiyun merasakan sakit karena jatuh. Bagaimanapun, dia tidak dalam kondisi terbaik. Saat itu sudah dalam musim dingin, jadi air sungai sedingin es. Hanya karena air yang mengalir deras yang mencegah air membeku. Yiyun mengikuti arus. Dia merasakan energi yang mengamuk di meridiannya menyala di seluruh tubuhnya. Yiyun menahan napas dan berenang melawan aliran air. Yiyun tahu bahwa dia dalam keadaan seperti itu karena dia telah terlalu banyak menyerap energi. Energi di dalam dirinya perlu dikonsumsi, atau meridiannya akan robek dari gelombang energi. Berenang adalah cara yang baik untuk mengonsumsi energi. Dia harus bertahan meski sakit.
Jika dia bisa menurunkan jumlah energi ke dalam batas tubuhnya, dia akan bisa pulih perlahan. Yiyun menghitung bahwa dalam waktu sekitar 1 jam, dia akan dibawa ke air terjun yang sebelumnya dia latih.